kembali pada titik kita memaknai peristiwa-peristiwa sebelum dia naik ke surga, tapi juga saat dimana dia naik ke surga. Dan dalam kisah ataupun juga cerita bagaimana Yesus naik ke surga ini peristiwanya terjadi di tengah-tengah kehidupan para murid, tapi juga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Peristiwa itu dia terjadi di seputaran kawasan Betania, ya, di Bukit Zaitun. Ini daerah-daerah yang memang tidak terlalu jauh dari pusat penderitaan Kristus, yaitu Taman Getsemani. Ya. Jadi ternyata rentetan peristiwa-peristiwa yang Yesus kerjakan itu juga sangat punya hubungan ataupun juga punya keterkaitan dengan tempat-tempat di mana Yesus ada di sana dan juga mengalami berbagai kondisi-kondisi ataupun juga pekerjaan-pekerjaan keselamatan yang Bapaknya titip kepada dia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, peristiwa kenaikan Kristus ke surga dalam bacaan kita di hari ini sedang membawa kita dalam sebuah pintu masuk untuk melihat apa yang sesungguhnya bisa kita dapati dari cerita tadi, bacaan firman Tuhan tadi. Pada umumnya setiap peristiwa ataupun juga perayaan-perayaan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita bersama selalu ada ruang yang dibilang kesan dan pesan. Ya. Kemarin di hari Minggu dalam peristiwa pentabisan juga ada momen itu. Ada kesan dan pesan yang diberikan oleh Bapak Ibu yang telah menyelesaikan tugas tanggung jawab sebagai penatu dan diaken. Nah, di dalam kesan dan pesan itu ada banyak hal yang disampaikan. Bahwa di dalam kesan itu, ya, pertanda ada pemaknaan terhadap seluruh realita pelayanan yang sudah dibuat. Ada hal yang juga boleh disampaikan adalah bagaimana seluruh kondisi hidup bersama yang boleh dicapai. Ya, itu dia ada di dalam pesan-pesan itu. Tetapi kemudian ada pesan. Pesan itu terkandung di dalamnya ada harapan. Ya. Apa yang harus dilakukan ke depan? Nah, dengan demikian Bapak Ibu, saya kira juga pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga ada kesan dan pesan. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi dan juga beberapa kitab yang mengisahkan itu, ada kesan dan pesan di dalam. Ya. Apa kesan daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang juga hari ini kita rayakan dia? Bahwa sesungguhnya ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menandakan yang pertama ialah bahwa pekerjaan yang dititipkan Allah kepada anaknya Yesus Kristus yang diutus hadir ke tengah-tengah dunia itu selesai. Sebab memang ketika dia terangkat ke surga tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang secara nyata harus dilakukan oleh Yesus. Kenaikan Yesus ke surga itu menandakan hal yang pertama, bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan itu dari awal sampai dengan akhir tuntas. Tidak ada yang tersisa. Yesus walaupun juga perjalanan pekerjaan yang harus dia lakukan, dia berhadapan dengan berbagai kondisi-kondisi orang percaya, orang ragu, orang tidak percaya dan sebagainya. Tetapi ia harus mampu masuk untuk semua kondisi-kondisi itu. Sampai terakhir bagian bacaan kita tadi juga memperlihatkan saat sebelum dia naik ke surga, dia masih juga memperlihatkan penampakannya untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Allah memperkenankan pekerjaan itu bagi dia dan dia lakukan itu. Nah, walaupun juga nanti menjadi bagian dari kesan yang kedua dan ketiga. Kita tahu peristiwa Yesus
Yesus bangkit dan 40 hari itu dipergunakan secara baik oleh Yesus untuk menghadirkan dirinya bahwa sesungguhnya itu benar. Sesungguhnya apa yang dilakukan itu adalah ya dan amin, dan itu diperkenankan Tuhan baginya. Sekali lagi, kesan pertama peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu menandakan bahwa pekerjaan Yesus di dunia itu selesai. Tidak ada yang tertinggal, sedikit pun tidak, lengkap, sempurna. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Itu adalah misi yang Bapaknya titip kepada dia. Hal yang kedua, peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga menandakan bahwa Yesus itu hidup. Ya. Sampai pada saat dia naik ke surga juga dia mesti nyatakan itu kepada para murid. Masih ragu-ragu juga, masih tidak percaya. Berapa persen memang kita tidak bisa ukur dia. Tetapi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, lalu kemudian dia mengundang mereka juga untuk bisa melihat bahwa sesungguhnya dia hidup, adalah dia meminta sepotong ikan goreng dan dikasih untuk dia makan. Bahwa sesungguhnya dia mau bilang kepada para murid, saya bukan hantu, saya bukan sesuatu atau pribadi yang tidak jelas, tidak. Tetapi dia menunjukkan kepada para murid bahwa saya bisa makan, saya juga adalah manusia, saya juga adalah anak Allah yang diutus sebagaimana dengan apa yang telah dikatakan Tuhan untuk saya hidup, memberikan kemenangan, memberikan keselamatan kepada manusia dan dunia. Itu kesan yang harus ditanam, yang harus dimiliki oleh para murid ketika itu. Tetapi yang ketiga ialah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ketika itu dan hari ini kita rayakan ialah juga menandakan bahwa peristiwa ini memperlihatkan penggenapan firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan tidaklah sebuah omong kosong. Firman Tuhan itu adalah benar, sungguh. Demikianlah apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi pada ayatnya yang ke-44, bahwa penggenapan firman Tuhan yang tertulis itu diwujud nyatakan oleh Yesus dalam seluruh keberadaan dia di tengah-tengah dunia, seperti yang disaksikan di dalam Taurat Musa oleh para nabi yang jauh sebelum Yesus lahir. Mereka telah bernubuat, mereka telah bersaksi. Tetapi juga di dalam kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kehadiran Kristus dan sebelum dia hadir itu telah dinubuatkan jauh. Dan ketika dia hadir kemudian ada nabi-nabi, ada anak-anak Tuhan yang dipakai, para murid juga untuk menyaksikan itu. Bahkan ketika dia naik ke surga pun juga bagian itu masih tetap melekat dalam seluruh perjalanan kehidupan orang percaya, kehidupan persekutuan gereja yang dipakai Tuhan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya katakan daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada tiga pesan yang sesungguhnya juga harus menjadi bagian dalam pemaknaan kehidupan setiap orang percaya bagi saudara dan saya, dan juga untuk kedepannya, supaya peristiwa-peristiwa ini tidak hanya sekedar sebagai kegiatan-kegiatan ataupun juga perayaan-perayaan yang cuma sudah tiap tahun kita rayakan, nanti tahun depan lagi ada lagi, tidak. Tetapi harus kita masuk dan menemukan makna daripada seluruh peristiwa ini, bahwa Allah begitu sempurna untuk melaksanakan setiap pekerjaan keselamatannya kepada manusia dan dunia. Tetapi juga pemaknaan terhadap Yesus itu sungguh dia hidup.
dia tidak mati terus. Dia tidak hanya sampai pada penyaliban, tetapi memperlihatkan bahwa sesungguhnya Allah juga memperkenankan dia untuk hidup. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan teruslah kita memaknainya atas segala ketetapan di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, selanjutnya apa yang menjadi harapan? Apa yang menjadi titipan yang kemudian menjadi pesan bagi para murid? Dalam bacaan kita memperlihatkan secara khusus pada ayatnya yang ke-48 juga menjadi nas pemimpin kita. Tapi juga ini menjadi bagian dari tema pertemuan kita bersama di dalam merayakan atau memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Pesan tunggalnya adalah menjadi saksi atas semua peristiwa yang telah terjadi. Nah, saya boleh membagi dia dalam dua bagian, jadi bahwa ketika menjadi saksi, ada saksi mata. Oleh sebab itu bacaan kita Lukas pasal 24 ini memperlihatkan bahwa saksi itu adalah para murid. Saksi itu adalah mereka yang juga secara langsung melihat, merasakan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka tidak hanya sebatas mendengar, walaupun juga ada di antara mereka yang cuma mendengar, tidak melihat. Tetapi penegasan daripada bagian ini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dalam konteks bacaan kita yang memperlihatkan adalah para murid yang menyaksikan secara langsung detail apa yang dilakukan oleh Yesus. Baik peristiwa-peristiwa mulai dia hadir bagaikan bayi yang kecil, yang mungil, kemudian dia terus bertumbuh, besar, dewasa, dan kemudian melakukan pekerjaan Allah yang dititipkan kepada dia. Kamu menjadi saksi mata oleh para murid, saksi atas sejarah itu. Tetapi juga bagian kedua ialah dalam pesan itu juga khusus bagi mereka, bagi saudara dan saya. Dalam perjalanan iman, kehidupan kita sebagai orang percaya, tetapi juga dalam kehidupan bergereja. Bukankah kita juga menjadi saksi itu walaupun kita tidak melihatnya dengan mata jasmani kita? Tetapi kita menjadi bahagian untuk dari seluruh perjalanan sejarah itu adalah kita mendengar dari waktu ke waktu, dari abad ke abad sampai dengan hari ini, bahwa gereja terus menyuarakan itu. Bahkan juga tidak terhenti pada tahun 2022 ini saat kita merayakan kenaikan Kristus ke surga ini, tapi juga yang berlangsung ke depan. Inti daripada kesaksian itu adalah bagaimana kita harus menyebarluaskan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Semua orang diajak untuk masuk dalam ruang itu. Sebab memang kita manusia tidak terlepas dari segala kekurangan, kelemahan, dan juga membuka ruang bagi kita untuk bisa masuk dalam kesalahan, kecemaran hidup, bahkan mendatangkan dosa kepada Tuhan. Oleh sebab itu setiap orang diajak untuk bisa menjadi saksi, untuk menyampaikan berita pertobatan dan juga pengampunan dosa itu kepada dunia ini. Dalam kehidupan bersama Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam menjalankan harapan-harapan itu yang Yesus titipkan kepada para murid ketika ia hendak terangkat naik ke surga, sebelum dia membukakan tangannya dan mencurahkan berkat, memberkati umat, bahkan memberkati para murid, ialah bagaimana harus menjalankan pesan
sebagai saksi. Sebagai saksi peristiwa akan semua yang terjadi, saksi mata. Ketika mendengar kita harus menjadi saksi. Ketika melihat juga kita harus menjadi saksi. Ketika memahami, mengerti harus juga menjadi saksi di sana. Kita harus mampu bersaksi dan menyaksikan itu. Kita tidak hanya sebatas menempatkan diri sebagai saksi, tapi juga kita terpanggil untuk bersaksi. Artinya bahwa kita harus mampu juga untuk menunjukkan tanggung jawab. Salah satu dari panggilan gereja adalah marturia, bersaksi, yang juga dekatnya sama dengan martir. Artinya bahwa Bapak Ibu saudara-saudaraku, para murid juga demikian diajak untuk masuk dalam ruang martir itu ketika bermarturia, bersaksi. Ada banyak anak-anak Tuhan yang juga menjalani ruang martir demi kebenaran, demi pemberitaan firman Tuhan, untuk menyuarakan pertobatan dan pengampunan dosa itu. Mereka siap untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Tidakkah kita juga sementara menghayati akan perjalanan kehidupan bergereja kita? Usia ke-37 tahun bagi GPI Papua dan juga 21 bagi jemaat Eden Wago. Bukankah kita juga sementara menikmati, kita sementara bertumbuh di atas ladang Tuhan ini, yang tumbuh subur karena darah yang tercurah dari setiap para pendahulu kita, mereka yang telah menjalankan peran untuk bersaksi di tengah-tengah kehidupan gereja ini. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam peristiwa kenaikan Kristus ke surga di hari ini, kita juga diajak untuk memaknai kesan dan pesan itu, juga menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Kita memaknainya, tapi juga kita mampu untuk menunjukkan harapan-harapan Kristus di dalam firman-Nya, tapi juga menjadi harapan kita bersama untuk melakukan itu. Kita tidak saja bertumbuh sebagai satu persekutuan yang tertutup, ya, yang selalu dibilang pertemuan gereja yang sentripetal, pertemuan gereja yang hanya melihat ke dalam. Kita hanya menyibukkan diri dengan berbagai pelayanan-pelayanan tertutup kita, tetapi kita tidak mampu untuk menunjukkan itu keluar. Maka ini menjadi tanggung jawab kita, supaya apa yang menjadi harapan Kristus kepada para murid, yang juga kita bukan menjadi saksi mata, kita hanya menjadi saksi di mana kita mendengar, kita memahami apa yang kita dengar, kita memaknainya, dan kita mampu untuk menunjukkan itu sebagai gereja yang juga bergerak keluar, sentrifugal. Artinya bahwa kita mampu untuk menghadirkan keberadaan kita juga di luar tembok gereja ini, di luar tembok rumah kita, di luar tembok persekutuan kita, juga menjadi bahagian daripada kehidupan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kepada para murid Yesus memintakan itu, untuk kamu dapat menjadi saksi. Lakukanlah itu, sampaikanlah tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada dunia. Tetapi Yesus tidak hanya memberikan titipan itu, tetapi juga Yesus memberikan jaminan bahwa sesungguhnya mereka akan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dalam memikirkan, memaknai apa yang disampaikan oleh Yesus, para murid diajak untuk tenang. Mereka diajak untuk lebih banyak ada dalam persekutuan dan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan dengan waktunya Dia memenuhi akan kemampuan kepada para
para murid untuk bisa melakukan itu. Kamu harus tenang tinggal, dan kemudian kalian akan diperlengkapi dengan kepuasan dari tempat tinggi. Ada jaminan kepada para murid di dalam melaksanakan kesan yang menjadi pemaknaan terhadap keberadaan Yesus, bahkan juga dengan segala ketetapan firman Tuhan. Tetapi juga mereka akan diperlengkapi dalam melakukan pesan tadi untuk menjadi saksi. Apa yang dialami oleh para murid ketika itu? Mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan kebahagiaan. Mereka masuk di dalam rumah Tuhan dan memuliakan Allah. Sebab mereka telah menerima dan merasakan, bahkan mereka telah keluar dari segala kegelisahan, ketakutan, dan keraguan mereka. Mereka masuk dalam ruang percaya dan meyakini apa yang dikatakan Yesus, apa yang dilakukan Allah lewat putranya ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam peristiwa perayaan kenaikan Kristus ke surga di hari ini, satu ajakan bagi kita adalah mari kita pergi dan juga kita menjadi saksi bagi Dia terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita mengerti. Sebab itulah menjadi arahan hidup setiap orang percaya kepada Allah. Kita dalam menyaksikan semua itu, sebagaimana apa yang dilakukan oleh para murid, mereka kembali dengan sukacita. Rumah mereka menjadi rumah bersama mereka, tempat di mana mereka harus mengampiri kekudusan Allah, ialah bait Allah, juga menjadi rumah bersama mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Tidakkah demikian juga kita diajar bahwa sesungguhnya dalam kehidupan bergereja, GPI Papua juga adalah menjadi rumah kita bersama. Eden Wambung ini juga menjadi rumah kita bersama. Rumah-rumah di mana kita sementara hadir menjadi bait kecil bagi kita yang Allah berikan, juga adalah menjadi rumah kita bersama. Disitulah kita terus memaknai akan keberadaan kita, kehadiran Tuhan kepada kita. Tetapi juga kita bertumbuh di dalam segala harapan-harapan yang Allah kehendaki bagi kita untuk kita lakukan, akan senantiasa juga menjadi harapan kita bersama. Mari kita menjalani kehidupan bersama ini, sebab kita menjadi orang-orang yang dipanggil untuk melayani, untuk bersaksi, tapi juga untuk membangun persekutuan bersama dengan Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Kristus ke surga, yang juga senantiasa kita meyakini Tuhan senantiasa juga mengangkat tangan memberkati kita, dan dengan tangan terbukanya juga memberikan tanda kepada saudara dan saya untuk kita pergi dan kita bersaksi bagi kemuliaan nama-Nya. Amin.